Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nawangwulan Putri Kusumaniati dari kelas 1G Akuntansi Manajemen absen 8, NIM 2042520064. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 2 tentang pengendalian kas. Apa itu kas? Kas adalah aktiva lancar yang paling liquid dalam sebuah perusahaan, baik tunai maupun non-tunai, seperti uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya, yang dipegang perusahaan ataupun disimpan di bank yang dapat digunakan setiap saat untuk kegiatan operasional perusahaan. Apa itu pengendalian kas? Pengendalian kas atau kas kontrol adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil, sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan kemampuan labanya. Pengendalian kas. Prinsip pengendalian internal terhadap kas menetapkan bahwa harus ada pemisahan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pengelolaan kas, yaitu pemisahan antara fungsi penyimpanan, pelaksana, dan pencatatan. Jenis pengendalian kas. Jenis pengendalian kas ada dua. Yang pertama, pengendalian untuk penerimaan kas. Semua penerimaan kas harus segera dicatat. Hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin kas register. Yang kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Semua pengeluaran kas ini harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pada pengeluaran yang jumlahnya kecil yang tidak efisien jika dilakukan dengan menggunakan cek, dapat dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Cek yang harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Cek yang batal digunakan atau juga salah tulis ini harus diarsir dengan rapi. Hendaknya diberikan cap lunas untuk sebuah bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Prinsip pengendalian kas. Yang pertama, ada pembentukan pertanggungjawaban. Yang kedua, adanya pemisahan tugas secara tegas. Yang ketiga, prosedur dokumentasi harus dimiliki perusahaan. Yang keempat, pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik. Yang kelima, verifikasi internal yang independen harus ada. Unsur pengendalian kas. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Menetapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Yang kedua, penaksiran risiko. Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi, pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kelima, pemantauan, proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian kas sepanjang waktu. Manajemen pengendalian kas. Yang pertama, penggunaan rekening bank. Kas yang dimiliki oleh perusahaan biasanya tidak semuanya disimpan di dalam perusahaan, tetapi sebagian disimpan di bank atau disebut rekening bank. Simpanan di bank yang memenuhi kriteria sebagai kas misalnya tabungan dan giro, dan rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan bisa lebih dari satu bank. Yang kedua, transfer dan elektronik atau TDE. Pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lainnya tidak selalu menggunakan media kertas. Transfer dana elektronik, misalnya perusahaan hendak mengirimkan uang ke pemasok. Pihak perusahaan harus datang ke bank dengan mengisi formulir pengiriman uang. Metode yang memanfaatkan teknologi seperti telepon, telegraf, komputer, satelit, atau peralatan elektronik lainnya dapat dengan mudah digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang ketiga, sistem kas kecil. Perusahaan harus menyediakan dana sebagai kas kecil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam jumlah yang kecil. Untuk pembayaran dalam jumlah yang kecil seperti bayar makan siang, ongkos taksi, sumbangan, beli perlengkapan kantor yang kecil-kecil, tidak mungkin dilakukan dengan mengeluarkan cek. Untuk itulah, perlunya pengadaan dana kas kecil agar lebih efektif. Yang keempat, proteksi fisik atas saldo kas. Proteksi fisik atas saldo kas tidak hanya dengan pengaturan pemisahan fungsi penerimaan kas, pengeluaran, dan pencatatan saja yang diperlukan dalam pengendalian terhadap kas. Proteksi fisik atas saldo kas juga perlu dilindungi secara fisik kas yang disimpan di perusahaan atau cash on hand dan kas di bank. Perlindungan secara fisik dilakukan dengan menyediakan lemari besi, peti penyimpanan atau laci kas yang terkunci. Yang kelima, rekonsiliasi saldo bank. Uang perusahaan yang disimpan di bank sering mengalami perbedaan dan keterlambatan informasi mengenai mutasi kas di bank. Maka perusahaan secara periodik perlu melakukan pencocokan antara catatan menurut bank dan catatan menurut perusahaan untuk menentukan saldo yang benar pada tanggal tertentu, misal pada tanggal pelaporan keuangan.
Tujuan pengendalian kas yang pertama, mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya dana akuntansi tentang kas. Yang ketiga, mendorong dicapainya efisiensi. Yang keempat, dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Contoh pengendalian kas dengan metode impres. Jumlah kas bersifat tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir untuk dicairkan ke bank. Untuk membayar pengeluaran kecil dan pencatatan pengeluaran dilakukan saat pengisian kembali. Contohnya, Big Hit pada tanggal 13 Juni 2020 membentuk kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Pengeluaran kas kecil hingga 30 Juni 2020 sebesar 1.900.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Beban alat tulis Rp700.000, beban angkut Rp350.000, beban administrasi Rp450.000, beban BBM kendaraan operasional Rp400.000, total Rp1.900.000. Pada tanggal 30 Juni 2020 dilakukan pengisian kembali, maka ayat jurnal yang disusun atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. Saat pengisian kas kecil, tanggal 13 Juni, akun kas kecil debit 2 juta rupiah, akun bank kredit 2 juta rupiah. Saat pengeluaran kas tidak perlu jurnal. Saat pengisian kembali, tanggal 30 Juni, akun beban alat tulis debit Rp700.000, beban angkut debit Rp350.000, beban administrasi debit Rp450.000, beban BBM kendaraan debit Rp400.000, bank kredit Rp1.900.000, sehingga kas kecil tetap Rp2 juta. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.